Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bobo Boy. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari kisah nyata dengan judul Di Antara Dua Alam. Sebelum kelahiran. Ceritaku tidak bermula ketika aku lahir. Tidak, jauh sebelum itu, kisah ini telah terbentuk. Bahkan hingga ketika ayahku masih berusia kisaran balita, kisah ini telah dimulai. Ayahku memang bisa dibilang berbeda. Ia bisa melihat dan merasakan makhluk gaib. Tentu saja, keunikannya ini tidak ia dapatkan dari ia lahir, melainkan ketika ia masih berusia balita. Kejadian pertama yang membuka keunikannya terjadi. Pada pagi itu, ayah sedang bermain sendiri. Pikiran ayah yang masih berusia balita tidak bisa memilih dan memilah mana barang yang aman untuk dimainkan dan mana yang tidak. Kakek memang tidak pernah membelikan mainan untuk anak-anaknya. Tidak ada uang alasannya. Akhirnya, beliau pun hanya membuat mainan sederhana dari pelepah pisang dan kayu untuk anak-anaknya. Ketika bermain, ayah menemukan sebuah koin usang. Koin tembaga berlubang untuk wajik pada tengahnya dan berukuran kecil, membuat rasa penasaran ayah muncul. Tak ada yang memperhatikan. Ayah pun memasukkan koin tersebut ke dalam mulutnya hingga tertelan. Naas memang, koin tersebut tidak langsung meluncur ke lambungnya, melainkan tersangkut pada batang tenggorokan ayah, sehingga membuat ia tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal tanpa diketahui satupun orang di rumah. Eyang Putri pun histeris ketika mengetahui ayah sudah tidak menghembuskan nafasnya lagi. Sontak ia mencari bantuan dengan berteriak memanggil warga sekitar. Namun, tidak ada satupun warga yang berhasil menyelamatkan ayah. Waktu pun berlalu siang hari. Eyang Kakung yang saat itu sedang bekerja telah bergegas pulang karena diberi kabar buruk tersebut oleh tetangganya. Ketika beliau sampai di depan gang menuju rumah, bendera menyolok berwarna kuning telah terikat pada tiang kayu salah seorang rumah tetangganya. Ia segera mempercepat langkahnya untuk kembali ke rumah hingga akhirnya menemukan jenazah ayah di ruang tamu. Singkat cerita menyedihkan itu, persiapan untuk pemakaman jenazah ayah telah selesai dipersiapkan. Namun, ada kejadian yang sangat mengagetkan orang-orang yang saat itu ramai berkumpul di rumah Eyang. Jenazah ayah tiba-tiba batuk kencang dan melontarkan koin yang selama ini menutupi rongga pernapasannya ketika wajah ayah tidak ditutup kain. Sontak, semua orang pun kaget terpelongo melihat kejadian tersebut. Ayah tiba-tiba bangun dan menangis sejadi-jadinya. Hal yang terjadi begitu cepat tersebut menakutkan, tetapi juga membuat lega hati orang-orang yang menyaksikannya.
ayah bangkit dari kematian. Ayah pun tumbuh layaknya seperti manusia normal. Namun, ada kejanggalan yang ia miliki setelah hidup kembali. Kini, ia bisa merasakan dan melihat makhluk halus di sekitarnya. Ketika berusia anak-anak, ia sering bercerita tentang sosok hitam tinggi kurus yang berada di samping sumur rumahnya, melihat ke arahnya ketika ia datang. Tetapi sosok itu tidak berbuat apapun, kecuali hanya diam, berdiri di tempat itu. Kisah lainnya yang cukup mengerikan adalah banyaknya tuyul yang sering ia lihat berkeliaran. Ketika malam purnama datang dan sosok jin hijau penunggu rumah dukun di samping pemakaman umum yang ia lihat sedang menjaga rumahnya. Jin hijau tersebut berbadan besar dan gemuk serta memiliki taring yang menjulang panjang keluar dan tampak melototi orang-orang yang lalu lalang. Ketika ayah dewasa, ia pergi merantau ke Jakarta untuk menyusul kakak laki-lakinya yang mencari peruntungan di kota pusat industri itu. Dan itulah awal mulanya ayah bertemu dengan ibu dan memiliki 3 orang anak, sekaligus menjadi awal rentetan kejadian yang akan kuceritakan di part selanjutnya. Sekian cerita horor di malam hari ini. Semoga dapat memberikan hiburan kepada kalian semua. Saya Bobo Boy. Izin pamit undur diri. Nantikan lanjutan cerita horor ini yang akan saya bacakan di konten selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan mensubscribe channel ini agar kita bisa selalu berbagi cerita untuk kalian yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sekian, terima kasih.